Oke. Oh, wow gitu kayak mewah banget. Tentunya yang berasal dari Eropa ya, teman-teman. Kita akan tanya lagi nih sama Sakbar. Lanjut aja ya kemarin ya. Kita tanya lagi nih. Bener nggak sih mobil ini itu kayak kalau misalnya untuk orang-orang tertentu aja gitu, dan juga mobil ini tuh terbatas, emang betul ya atau cuma humor-humor aja? Kalau memang untuk mobil ini memang bisa saya katakan itu memang untuk orang-orang tertentu karena bisa dilihat dari nominal harganya sendiri yang udah terpaut cukup mahal ya, karena kan memang bisa sekelas dan bersaing bersama dengan mobil sekelasnya mungkin Ferrari. Jadi untuk harga yang dipatok oleh Aston Martin ini bisa dibilang cukup mahal, bisa mencapai miliaran, karena kan memang untuk fitur sendiri dan daya pacu yang diberikan oleh Aston Martin menurut saya itu memang layak untuk dibelikan harga segitu, karena memang sudah punya fitur dan dapur pacu yang bisa dibilang sangat mumpuni lah, bisa saya bilang begitu. Lumayan cukup, maksudnya Mas Ibu itu orang-orang yang mampu aja belinya gitu ya, gitu. Ya, Oke, kita akan bicara lagi nih. Gimana ya? Misalnya itu kan kita tuh harus kayak benerin servis kan tadi kemarin kan kita udah bahas ya. Servis tuh harus di bengkel-bengkel tertentu ya. Harus yang tahu apa sih ini gitu. Di bagian apa sih ini yang kita rusak, apa yang kita tahu ini. Nah, kira-kira ini mobil ini mencakup berapa orang di dalamnya? Apakah bisa kayak mobil yang sebelah gitu ya, bisa mencakup 6 5 gitu, banyak. Nah, kalau pasti mobil ini kan tertentu kan, bisa mencakup mencakup berapa sih di dalam per orang dalam mobil ini gitu? kalau mobil ini karena memang ini basisnya itu adalah mobil sport, jadi untuk kapasitas mobil ini itu maksimal ya nggak bisa lebih dari 2 orang, mbak. Jadi cuma 2 orang aja yang bisa masuk di dalam. Ya mungkin enak lah kalau buat kencan apa dinner itu sama pasangan bisa berdua, enak lah. Oke, lucu juga ya. Oke, aku tak bakal tanya lagi nih Mas Akbar. Misalnya ya kita itu mau berjalan tombol misalnya Google Maps, kita kan kalau kemana-mana kan butuh Google Maps ya. Misalnya kita tidak tahu jalannya atau tidak tahu tempat, di sini juga ada nggak fitur Google Maps, atau kita beli sendiri dulu, misalnya kita terjual terpisah gitu, ada nggak sih atau udah komplit semuanya ada di sini? Kalau untuk fitur Google Maps sendiri, Aston Martin itu ya sudah fitur Google Maps atau sudah bisa terkoneksi lah dengan LCD dari Aston Martin ini. Dan untuk fitur Google Maps ini ya dijual terpisah gimana, mbak? Kan ini semua mobil tahun 2022 ini rata-rata udah punya fitur ya Google Maps itu, meskipun memang kelas yang mobil kelas bawah seperti Avanza, terus Toyota Rush ataupun Daihatsu Terios itu sudah memiliki fitur serupa. Jadi kalau untuk fitur itu absen dari Aston Martin, tentunya Aston Martin sudah melengkapi dengan fitur tersebut. Dan juga untuk fitur Apple CarPlay, di mana itu nanti bisa terkoneksi dengan HP-HP yang sekiranya ya merek Apple atau iPhone. Ya, ke Mas Akbar nih yang tahu tahu tentang mobil-mobil ini. Oke, di sini mobil itu tuh di sini bisa, maksudnya kayak mobil mobil yang lain kan, mobil ekspor itu kan
kadang kan canggih banget ya. Di sini bisa nggak sih, atau sesuai dengan dari produknya atau dari pabriknya, bisa terbuka tertutup atau tidak gitu, atau emang kayak gini aja, atau misal terbuka tutup itu kayak bisa gimana ya, membuka membuka dari sunroof apa ya itu namanya, gimana ya, ya sunroof itu. Nah, bisa nggak sih kayak gitu? Kalau untuk sunroof itu nggak ada. Jadi atapnya ini udah menyatu langsung sama bodinya, dan bisa dilihat ini atapnya dari baja juga ya. Jadi kalau untuk fitur sunroof atap yang model terbuka itu kayak Mini Cooper ya, Aston Martin memang belum ada, Mbak. Oke. Lumayan oke, tapi lumayan oke juga ya kalau dipikir-pikir ya. Is oke lah kalau nggak ada sunroof itu. Dan kalau nggak penting juga, penting sih, penting juga kalau misalnya kita mau cara pengen apa ya, suasana udara segar gitu dari atas kan bisa, tapi dari kaca juga bisa ya. Ya, Oke. tapi untuk di model-model Aston Martin lain mungkin Aston Martin juga memproduksi mobil yang istilahnya model atap terbuka. Tapi kalau untuk model ini dari Aston Martin itu tidak memproduksi fitur atap terbuka. Kalau mau ya ganti sendiri. Oke. Lagi nih, gimana sih cara ini kan ada kan pengen ya kelihatan mewah gitu, masa mobil cuma standar-standar aja gitu, pengen lah ganti roda, pengen lah ganti knalpot, atau pengen mobilnya tambah kenceng gitu, terus biar kayak dipandang orang tuh, wih mobilnya cakep juga nih kayak gitu. Gimana sih misalnya, nah aku tanya lagi nih Mas Akbar, itu gimana sih caranya mengganti atau memodif-modif yang aku tanya sebelumnya di episode sebelumnya, gimana sih Mas Akbar? Kalau untuk urusan ban sebenarnya kalau kita lihat dari ban model bawaan Aston Martin ini sebenarnya udah, kalau buat saya itu udah cukup keren ya, karena emang dari bawaan lahir mobil ini udah diciptakan sedemikian rupa, udah ganteng, udah keren. Jadi kalau nggak dimodifikasi orang juga mendingnya wah ini mobil udah keren banget nih. Tapi kalau misalkan orang tersebut memang pengen modifikasi juga iya nggak apa-apa. Misal pengen sekitar modifikasi ban, velg, atau mungkin di sektor knalpot, itu ya menurut saya ya itu hak-hak orang, dan tinggal tergantung orang tersebut tuh naruh mobil ini tuh ditaruh di mana gitu. Ini mobilnya tuh ditaruh di bengkel mana, dan saran saya sih emang kayak yang saya bilang di episode sebelumnya, bisa untuk modifikasi mobil ini tuh emang bener-bener orang yang emang bener-bener paham sama mesin mobil gitu loh. Jadi bukan orang yang cuma sembarangan buka bengkel atau tempat modifikasi mobil dan cuma sekedar masang ganti knalpot. Jadi orang tuh cuma bener-bener emang tahu komponen mobil-mobil ini, karena memang mobil ini Untuk tanya-tanya berikutnya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih ya.